Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serupun, salam persaudaraan dari saya Indonesia, buat teman-teman semuanya dari Malaysia, dari manapun berada. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu ya kan, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini sedikit mengejutkan juga buat saya guys ya, bahwa di sini dikatakan tajuknya yaitu ratusan supporter ya Malaysia anarkis guys ya, merusak kursi, pagar dan fasilitas di Gelora Bung Tomo. Wow, ini kan karena ada pertandingan ya kemarin ya, itu antara Indonesia dan Malaysia guys ya. Selamat sekali lagi buat Indonesia karena menang 1-0 ya. Dan di sini guys ya, saya terkejut juga guys, kok bisa ada supporter Malaysia guys ya bisa merusak fasilitas Gelora Bung Tomo ini guys. Apakah suatu video ini adalah hoax ataukah video benar adanya guys ya? Dan nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, buat korang semua yang ingin nonton video originalnya ya. Ini dari channelnya Kapten Evanovic guys. Langsung linknya saya sertakan di deskripsi ya. Sorry agak salah di sini. Oke guys, tidak berbuang masa ya, sebelum kita melihat video ini, alangkah baiknya buat korang semua yang suka mungkin dengan channel ini, boleh untuk kiranya support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Kapten Evanovic. Boom. Okay. Selamat atas kemenangan timnas Indonesia malam tadi menentang Malaysia U19 dengan skor 1-0. Okay, selamat melangkah ke final untuk timnas Indonesia. Adat pertandingan harus ada yang kalah dan juga harus ada yang menang gitu. Betul. Untuk timnas Indonesia semoga menjadi juara melawan Thailand nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan itu teman-teman yang akan kita bahas untuk kali ini. Jadi ada sebuah channel, dia membuat satu video yang sangat mengejutkan, yang nggak masuk akal. Saya harap untuk teman-teman semuanya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir agar bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Silahkan. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ya, buat korang semua tonton sampai selesai guys ya, jangan sampai kita salah paham tentang video ini. Ini apakah hoax ataukah benar adanya? Kita langsung lihat seperti apa videonya sampai akhir ya guys ya. Bak geng motor jalanan, supporter Malaysia tak indahkan aturan yang ada di Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. Ratusan para supporter timnas Malaysia U19 sampai lakukan hal anarkis, pengrusakan fasilitas umum Stadion GBT Surabaya. Dalam laga semifinal Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia versus timnas Malaysia U19, sampai supporter sulut kemarahan timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari line up Garuda. Kalau sudah, mari kita lanjut. Insiden memalukan terjadi jelang laga semifinal Piala AFF U19 2024 antara timnas Indonesia U19 melawan timnas Malaysia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Tercatat ratusan supporter timnas Malaysia U19 melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum stadion yang akan digunakan, yang memicu kemarahan besar dari para supporter timnas Indonesia saat itu. Meskipun panitia penyelenggara sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024 kali ini menetapkan aturan ketat demi menjaga ketertiban dan keamanan selama turnamen berlangsung. Sejumlah para supporter timnas Malaysia U19 tampaknya mengabaikan semua itu. Mereka terlibat dalam aksi pengrusakan, termasuk merusak kursi, pagar, dan fasilitas umum lainnya di Stadion GBT jelang laga malam ini.
Tindakan tidak bertanggung jawab ini memancing kemarahan dari supporter timnas Indonesia yang hadir untuk mendukung timnas mereka. Mereka merasa tidak terima dengan perilaku destruktif dari supporter Malaysia atau supporter lawan yang dianggap tidak menghormati sebagai tuan rumah di negara orang, yakni Indonesia. Panitia penyelenggara dan pihak keamanan bergerak cepat untuk mengatasi situasi tersebut. Langkah-langkah tegas telah diambil untuk menghentikan kerusuhan, menenangkan suasana, sehingga pertandingan bisa tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan. Seperti yang diketahui, laga semifinal Piala AFF U19 2024 kali ini mempertemukan tuan rumah timnas Indonesia U19 versus Malaysia U19 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang akan berlangsung dan dijadwalkan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bisa dipungkiri, supporter kedua timnas tersebut memang menjalin permusuhan sejak lama di antara keduanya. Beberapa kali sempat terlihat para supporter timnas Indonesia maupun timnas Malaysia saling mengejek atau melontarkan cacian. Kerusuhan ini menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan Piala AFF U19 2024 dan menodai semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ajang olahraga internasional. Banyak pihak yang mendesak agar tindakan tegas diberikan kepada pelaku kerusuhan agar insiden supporter tidak berlangsung di masa yang akan datang. Tak berhenti sampai supporter, beberapa kali pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, terutama Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin, beberapa kali memang sebelumnya melontarkan hal yang bernada kontroversial untuk timnas Indonesia. Benarkah guys? Bahkan Presiden FAM tersebut menyebut dengan gamblang, Indonesia memiliki kualitas permainan di bawah jauh dari timnas Malaysia saat ini. Tak cukup sampai di situ, beberapa pengamat sepak bola asal Malaysia juga acap kali memberikan komentar mengejutkan terkait kualitas timnas Indonesia dibanding timnas mereka. Mereka menyebut kualitas yang dimiliki para pemain timnas Indonesia sejatinya masih di bawah kualitas timnas Malaysia. Meskipun Indonesia banyak diisi pemain naturalisasi dari kelompok usia. Diharapkan semua pihak, baik supporter maupun pemain, dapat menjaga sikap sportif dan saling menghargai demi suksesnya turnamen dan memajukan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dari perilaku yang kurang terpuji para supporter Malaysia tersebut, bagaimana menurut kalian? Nah, itu adalah videonya teman-teman. Gila nggak sih? Bagaimana dia katakan ratusan supporter Malaysia melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, diantaranya adalah kursi, pagar, dan fasilitas umum lainnya. Ini orang benar-benar kampret lah. Kenapa saya bilang begini? Karena supporter Malaysia away ke Indonesia pun tidak ada gitu. Bagaimana dia melakukan hal seperti itu gitu? Kenapa admin ini Ternyata ini adalah hoax guys ya, hoax, sekali lagi hoax. Artinya berita yang dibuat-buat oleh media, ya bisa jadi content creator ya. Kok bisa terpikir seperti itu guys ya? Apalagi dikatakan Bang Kapten Evonovic ini bahwa tidak ada supporter Malaysia ini yang datang guys. Tapi kok bisa, aduh, apakah ini suatu sebagai ingin mencari viewers ya, ataupun mau viral lah seperti itu. Kok sampai berita seperti ini bisa dibuat guys ya, dan sangat memalukan menurut saya seperti itu. Bolehlah kalian mau buat berita-berita hoax, berita-berita maksudnya mau berita-berita viral lainnya, tapi jangan sampai membuat hoax seperti ini guys ya. Sedikit memalukan juga guys ya. Kita seperti apa lagi komen daripada Kapten Evonovic ini guys. Buat satu berita pembodohan yang sangat menyesatkan ini. Iya, betul. Ini sangat bahaya teman-teman. Aduh. Ya, bahaya karena dia sudah memfitnah, itu satu. Yang kedua, akibatnya itu akan fatal sekali. Betul. Kalau penonton dia
itu percaya, dan yang saya takutkan lagi itu akan memicu kegaduhan, berantem gitu apabila timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia itu bertemu suatu hari nanti gitu. Karena dia ingat berita ini tuh benar gitu. Saya perlu bersuara tentang video ini karena di situ sudah ditonton sebanyak 160 sekian ribu dan komentarnya itu 1.200 lebih, teman-teman. Nah, gila nggak sih? Ini orang serius lah. Setelah saya cek semua videonya gitu, ternyata video-video dia itu membahas tentang timnas Malaysia, semuanya itu membahas timnas Malaysia. Tapi saya sebenarnya bagus sih guys, sebenarnya kalau membahas, misalnya itu tergantung konten creator lagi kan, mau membahas tentang apa gitu kan, apakah membahas tentang timnas Malaysia maupun timnas Indonesia. Tetapi janganlah sampai membuat berita hoax ya. Ini sangat berbahaya sekali. Betul apa yang dikatakan Kapten Ivanovic ini guys, bahwa kalau ini kan banyak yang menonton kan, baik itu dari netizen Indonesia, pastinya banyak sekali yang menonton ya, sampai 100 ribuan yang menonton. Takutnya ini percaya dengan hal ini ya kan, sehingga apabila misalnya supporter ini misalnya bertemu ataupun pemain oke lah, pemain mungkin tidak percaya guys ya, mungkin supporter ya, ini supporter yang paling bahaya kan, bertemu di suatu pertandingan lagi antara Indonesia dan Malaysia. Wah, ini bisa bahaya guys ya. Makanya saya pun tertarik untuk mereaksi video ini guys. Artinya untuk mengklarifikasi ataupun meluruskan dari video yang hoax ini guys ya, supaya tidak banyak lagi orang-orang Indonesia khususnya yang terprovokasi dengan video hoax ini guys. Wah, parah sih, parah. Oke. Nggak masalah gitu ya, masing-masing punya konten masing-masing kan gitu. Betul. Tapi untuk satu video ini, untuk tidak membuat satu konten yang menyesatkan, kita tahu Indonesia dan Malaysia itu rival ya. Tapi tolong jangan membuat video yang memfitnah begini gitu. Karena akibatnya itu akan fatal, bro. Parah. Ya. Walaupun kita ini ya kan tenang-tenang, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi apabila Indonesia dan Malaysia ini bertemu itu, suasana itu akan panas gitu. Nanti ditambah dengan videonya kamu ini, parah. Apa jadinya gitu? Ya berantem kayak yang sudah gitu. Emang kita mau selalu berantem kalau ketemu Malaysia? Saya nggak mau gitu. Iya, betul. Sepak bola kita rival 90 menit gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian silam itu terulang lagi gitu. Mari kita sayangi penonton kita ini, bisa jadi menyelamatkan orang juga loh. Karena kalau sudah berantem itu memang suasana tidak terkawal, bro. Betul. Yang kehilangan nyawa itu juga nggak sedikit kejadian-kejadian di mana-mana yang melibatkan supporter sepak bola ini. Tolong berpikir ke arah situ lah. Jangan karena memikirkan viewer atau uang ya, apalah itu dengan konten yang sangat menyesatkan ini. Karena saya juga punya teman ya, polisi gitu, yang bertugas di Stadion Gelora Bung Tomo itu. Saya coba hubungi beliau. Tadi saya telepon itu, dia lagi ngeband, jadi nggak diangkat. Terus saya bilang begini, nggak bisa telepon ya udah bro, nanti kalau pas nggak repot tak telepon gitu. Singkat cerita nih, dia bilang begini, ada apa mas gitu, WA aja nggak apa-apa gitu. Terus saya langsung cerita, nggak ada apa-apa bro, cuman mau kebutuhan YouTube doang. Paling cuma 1-2 menit soal semifinal Piala AFF U19. Katanya ada supporter Malaysia ratusan guys, yang merusuh di GPT dan merusak pagar. Apakah ini benar atau hoax gitu? Nah, langsung dibalas, bukan di stadion GPT itu, hoax mas. Cuma pengen nyari viewer aja. Nah, ya kan? Nah, kawan saya ini polisi loh. Dia itu yang bertugas di setiap ada ajang-ajang sepak bola yang ada di Gelora Bung Tomo, baik itu klub ataupun timnas gitu. Tolonglah ya, tolong banget. Itulah kenapa banyak banget netizen Indonesia itu yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa itu terus benci, terus marah terhadap Malaysia, terhadap timnas Malaysia, terhadap supporter Malaysia gitu. Karena adanya video-video seperti ini berbahaya, gitu. Membuat narasi-narasi yang bisa memicu orang itu membenci gitu, marah gitu. Nah, mereka semua ini adalah korban dari video-video yang menyesatkan seperti ini gitu. Kalau mau membuat satu video itu,
tolong pikirkan dulu apa risikonya gitu. Iya, iya, betul. Untuk betul. kedepannya gitu. Dan saya harap tidak ada lagi orang-orang yang membuat video seperti ini yang menyesatkan untuk membodoh-bodohi penonton gitu. Kemarin baru aja itu ada satu video yang mengatakan timnas Indonesia itu lolos ke Olimpiade Paris. Karena inilah, karena itulah. Waktu dengan Uzbekistan ada yang buat video. Katanya perlawanan dibatalkan. Inilah, itulah. Oh, Lawan gini. Ya ada juga demi apa gitu membuat video seperti itu. Yang ada nanti menyesatkan orang kan. Susah. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Amat disayangkan sekali. Dan mohon maaf sekiranya saya ada kesalahan. Dari awal sampai akhir video, saya Kapten Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke guys ya, wah itu ya. Ini yang disayangkan sekali guys ya. Kenapa ada saja channel-channel hoax ya? Apalagi ini channel dari Indonesia guys ya, Indonesia. Ini apakah sengaja gitu kan untuk membuat video hoax ini ya kan? Apakah ingin hanya mencari viewers ya, ataupun mencari viral ya kan, cuan begitu, sehingga menghalalkan hal-hal yang dilarang ya kan. Hoax kan dilarang guys, artinya sangat merugikan sekali kedua belah pihak, Indonesia maupun Malaysia. Apalagi misalnya bertemu nih di pertandingan, suatu pertandingan lagi antara Indonesia dan Malaysia. Wah ini parah guys, apalagi kalau orang yang melihat video ini percaya dengan apa yang disampaikan oleh channel ini. Wah ini akan efeknya sangat luar biasa besar guys ya. Aduh, kok bisa ya seperti ini ya. Ya mungkin, aduh, saya pun sebagai orang Indonesia juga rasanya malu guys ya. Malu karena kok ada gitu kan channel-channel seperti ini hanya memikirkan viewers ya, hanya memikirkan followers ya, istilahnya seperti itu, sehingga menghalalkan yang tidak boleh guys. Apalagi ini berhubungan kedua belah negara. Yang namanya pertandingan, apalagi sepak bola kan, memang kadang ya ada pendukung supporter dari Indonesia pasti mendukung Indonesia, sedangkan pendukung dari Malaysia ini pasti mendukung Malaysia. Tetapi ya sekedar pertandingan ya kan, pasti ada kalah ada menang begitu. Tapi jangan sampai membuat video-video ataupun berita-berita hoax ya, yang merugikan kedua belah negara. Ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada lagi channel seperti ini guys ya. Mungkin ini sebuah informasi juga buat kita semua, pelurusan ataupun klarifikasi, supaya tidak ada lagi yang percaya dengan hal-hal seperti ini ya kan. Sebelum kita mempercayainya, artinya tentu kita telusuri dulu guys ya, seperti apa sih yang berita yang sebenarnya begitu ya. Dan Kapten Ivanovic ini guys sampai me-WA ya, WhatsApp temannya polisi yang ada di sana guys, sampai seperti itu, ingin mencari tahu seperti itu, apakah benar adanya kerusuhan yang dikatakan supporter dari Malaysia ini merusak kursi fasilitas dari stadion ya. Ini yang apa ya, supaya untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi gitu guys ya. Wah, semoga tidak ada lagi channel-channel ataupun berita-berita hoax seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada salah kata dari saya mohon maaf ya guys ya. Mungkin kalian semua ingin menonton video originalnya dari Kapten Ivanovic, nanti saya sertakan di deskripsi. Boleh korang support bagi yang belum support ya, dan kalian tonton video originalnya guys ya. Dan kalau memang mau menonton video ini ya pastinya menonton sampai akhir ini guys ya. Oke guys, itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menambah informasi juga buat kita semua. Kalau ada komentar yang positif ataupun membangun, baik itu di channel ini ataupun untuk yang melihat video ini, boleh langsung komen di bawah guys. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari saya Indonesia buat teman-teman semuanya dari Malaysia dan dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu. Bye bye.